Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julius Hermawan, NIM 2010-3051, Prodi Sosiologi Karyawan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sosiologi pembangunan yang terjadi di negara Singapura, Thailand, dan di Malaysia, di mana observasi dilakukan dan dilaksanakan pada saat mengikuti kegiatan KKLN di ketiga negara tersebut. Yang pertama, saya akan membahas negara Singapura. Sosiologi pembangunan yang menakjubkan di Singapura mempunyai beberapa faktor-faktor sosial yang berperan dalam transformasi luar biasa dari sebuah pulau kecil menjadi salah satu pusat ekonomi terkemuka di dunia. Singapura dikenal dengan kemajuan dan perkembangan pesatnya dalam bidang ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan kualitas hidup. Salah satu aspek penting dalam suksesnya pembangunan negara ini adalah pemahaman mendalam tentang sosiologi pembangunan. Dalam konteks Singapura, sosiologi pembangunan melibatkan analisis hubungan antara masyarakat dengan proses-proses pembangunan yang terjadi di negara tersebut. Berbagai faktor seperti budaya, multikultural, sistem politik yang efektif, dan perencanaan strategis telah memainkan peran penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi stabilitas sosial. Salah satu konsep utama dalam sosiologi pembangunan di Singapura adalah merek Singapura. Konsep ini merujuk pada upaya pemerintah untuk membentuk identitas nasional yang kuat melalui promosi nilai-nilai seperti kerjasama antar kelompok, etnis, disiplin diri tinggi, komitmen pada prestasi akademik, serta penghormatan terhadap hierarki dan otoritas. Selain itu, ada juga fokus yang kuat pada pembangunan infrastruktur dan investasi dalam pendidikan tinggi. Singapura telah berhasil menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan menyediakan akses yang merata ke pendidikan yang berkualitas tinggi bagi semua negaranya. Yang kedua ada negara Thailand. Negara Thailand terkenal dengan budaya dan kaya makanan lezat serta tempat-tempat wisata yang menakjubkan. Thailand telah mengalami beberapa perkembangan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Namun, di balik pertumbuhan ekonominya yang luar biasa, tersimpan berbagai isu sosial dan tantangan pembangunan yang perlu dipahami secara mendalam melalui lensa sosiologi. Pertama-tama, mari kita bahas tentang ketimpangan sosial. Meskipun pertumbuhan ekonomi Thailand memberikan peluang bagi sebagian penduduknya untuk meningkatkan taraf hidup mereka, namun masih ada kesenjangan antara kelompok-kelompok sosial. Ketimpangan pendapatan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta kondisi buruh migran menjadi isu penting dalam konteks sosiologi pembangunan. Selanjutnya adalah dampak urbanisasi yang cepat. Thailand menghadapi tantangan besar dalam menghadapi urbanisasi masif serta infrastruktur publik seperti transportasi dan perumahan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan seluruh penduduknya. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Tantangan lainnya adalah masalah lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Pertumbuhan industri pariwisata yang pesat dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Hal ini membutuhkan pendekatan sosiologi pembangunan yang berkelanjutan, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan. Selain itu, aspek budaya juga penting dalam konteks sosiologi pembangunan di negara Thailand. Budaya Thailand memiliki peranan besar dalam membentuk identitas nasional serta mengarahkan arah pembangunan sosial ekonomi negara ini. Pemertahanan warisan budaya dan upaya untuk menjaga keseimbangan antara modernitas global
dengan nilai-nilai tradisional menjadi perhatian utama. Yang ketiga ada negara Malaysia. Negara Malaysia telah mengalami perubahan dan perkembangan yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Dalam konteks sosiologi pembangunan, kita dapat melihat bagaimana faktor-faktor sosial memainkan peran penting dalam transformasi dan kemajuan negara ini. Pertama-tama mari kita bicarakan tentang pluralisme etnis yang ada di negara Malaysia. Negara ini memiliki keberagaman budaya dengan 3 kelompok etnis utama, yakni Melayu, Cina, dan India. Konsep bangsa Malaysia digunakan untuk menggambarkan upaya integrasi masyarakat multi etnis tersebut ke dalam identitas nasional yang lebih inklusif. Namun demikian, tantangan sosial juga muncul seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan modernisasi. Ketimpangan antar golongan adalah salah satu masalah yang harus ditangani oleh pemerintah dalam konteks sosiologi pembangunan. Meskipun banyak progresivitas telah dicapai untuk mengurangi kesenjangan sosial, masih ada ketidakseimbangan akses terhadap pendidikan berkualitas serta peluang kerja yang adil bagi semua warga negara. Selain itu, aspek gender juga menjadi fokus penting dalam sosiologi pembangunan di Malaysia. Peran wanita dalam dunia kerja dan partisipasinya dalam pengambilan keputusan politik semakin meningkat. Namun, masih ada perjuangan yang harus dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender secara menyeluruh. Perkembangan ekonomi juga memiliki dampak signifikan dalam sosiologi pembangunan di Malaysia. Negara ini telah berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Namun, tantangan seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan isu lingkungan tetap menjadi fokus dalam upaya membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan, Malaysia juga menunjukkan komitmen kuatnya untuk meningkatkan stabilitas dan kualitas pendidikan bagi semua warga negaranya. Program-program pemerintah seperti pendidikan percuma atau free education membantu mengurangi kesenjangan sosial dalam hal akses pendidikan tinggi. Demikian yang bisa saya jelaskan, di mana ini merupakan hasil dari observasi kami selama mengikuti kegiatan KKLN di negara Singapura, Thailand, dan Malaysia. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi pada khususnya dan bermanfaat bagi masyarakat serta mahasiswa di Sipol sendiri pada umumnya. Terlebih dan kurang saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.